Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 11 IPS 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, sejarah Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai juga dikenal dengan Samudra Pasai atau Samudra Darussalam, merupakan kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe, Aceh Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Mara Silu yang bergelar Malik al-Saleh pada tahun 1267 Masehi dan berakhir pada tahun 1521 Masehi yang dikuasai oleh Portugis. Raja pertama bernama Sultan Malik al-Saleh yang wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Kemudian dilanjutkan pemerintahannya oleh Sultan Malik At-Tahir. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai memiliki armada laut yang kuat, sehingga para pedagang merasa aman singgah dan berdagang di sekitar Samudra Pasai. Namun setelah muncul Kerajaan Malaka, Samudra Pasai mulai memudar. Pada tahun 1522, Samudra Pasai diduduki oleh Portugis. Keberadaan Samudra Pasai sebagai kerajaan maritim digantikan oleh Kerajaan Aceh yang muncul kemudian. Letak Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai beribu kota di Pasai. Ibu kota Pasai sendiri sekarang tidak ada lagi bekas-bekasnya. Kira-kira letak Pasai adalah di sekitar negeri Blangme sekarang, Daliman 101. Letak kerajaan ini lebih kurang 15 km di sebelah timur Lok Sumawe, Nangroh Aceh. Abdul Haidi 22. Salah satu sisi kerajaan Pasai berbatasan dengan kerajaan Pirada. Tumbuhnya Kesultanan Samudra Pasai tidak dapat dipisahkan dari letak geografisnya yang senantiasa tersentuh pelayaran dan perdagangan internasional melalui Selat Malaka. Sejak abad 7 sampai 8, para pedagang muslim dari semenanjung Arabia, Persia, dan negeri-negeri di Timur Tengah lainnya mulai memegang peranan penting. Masa kejayaan Samudra Pasai. Kejayaan Kerajaan Samudra Pasai terjadi pada masa pemerintahan Sultan Malik Tahir. Kerajaan ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Kondisi pelabuhan dipenuhi dengan para pedagang dari berbagai penjuru dunia seperti Asia, Eropa, Cina, bahkan Afrika. Kejayaan Samudra Pasai diperoleh dari hasil penggabungan beberapa kerajaan kecil di sekitar daerah tersebut. Beliau memimpin kerajaan dalam kurun waktu 1297 sampai 1326 Masehi. Tercatat selama abad ke-13 sampai abad ke-16, kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan yang mempunyai pelabuhan yang sangat sibuk. Saat itu, Samudra Pasai dapat mengekspor lada sekitar 8.000 sampai 10.000 bahra setiap tahunnya. Komoditas lain juga demikian seperti sutra, emas, dan kapur barus yang mereka datangkan dari berbagai pedalaman. Kemajuan juga ditandai dengan mata uang yang mereka gunakan sebagai alat pembayarannya. Kerajaan Samudra Pasai juga menjalin hubungan perdagangan dengan Pulau Jawa. Mereka melakukan tukar-menukar hasil komoditas pertanian maupun perkebunan, seperti beras ditukar dengan lada. Selain dengan pusat perdagangan seperti yang sudah dijelaskan di atas, Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi pusat perkembangan agama Islam di Nusantara. Keruntuhan Samudra Pasai. Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai ini diakibatkan beberapa pengaruh internal dan eksternal. Internal kerajaan, sebelum masa keruntuhan sering terlibat akan pertikaian antar keluarga kerajaan. Perebutan kekuasaan dan jabatan kerap terjadi. Perang saudara dan pemberontakan tidak dapat dihindari. Bahkan raja saat itu meminta bantuan kepada Raja Melaka untuk meredam pemberontakan. Namun tidak urung terjadi karena pada tahun 1511, Kerajaan Melaka jatuh ke tangan Portugal. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1521, Portugal menyerang Kerajaan Samudra Pasai dan runtuhlah kerajaan itu.
Tetapi bibit kerajaan masih ada sehingga pada tahun 1524 Kerajaan Samudra Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Losardo Predo Santuri dari kelas 11 IPS 4 absen 17. Saya akan menjelaskan peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama itu ada dirham. Dirham ini dicetak dengan dua jenis, yakni 1 dirham dan setengah dirham. Pada satu sisi dirham atau mata uang emas itu tercetak tulisan Muhammad Malik Al-Zahir, sementara di sisi yang lain tercetak tulisan nama Al-Sultan Al-Adil. Dirham ini banyak digunakan sebagai alat transaksi terutama tanah. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin. Yang kedua, naskah Surat Sultan Zainal Abidin. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin merupakan surat yang ditulis oleh Sultan Zainal Abidin sebelum meninggal pada tahun 1518 Masehi atau 923 Hijriah. Surat ini ditulis menggunakan bahasa Arab, isinya menjelaskan mengenai keadaan Sultanan Samudra Pasai pada abad ke-16. Yang ketiga, nisan Sultan Malik As-Sali. Sepasang nisan Sultan Malik As-Sali berbentuk segi 4 pipi bersayap dengan bagian puncuk berupa mahkota bersusun 2. Pada nisan ini terdapat masing-masing 3 panel di sisi depan dan di belakang yang berpadatkan kaligrafi Arab. Pada bagian puncak juga terdapat bingkai oval yang berpadatkan kaligrafi Arab. Contoh gambar peninggalan Samudra Pasai adalah ada dirham, nisan Sultan Malik As-Sali, sama naskah Surat Sultan Abidin. Itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama sekaligus tertua yang ada di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh Meurah Silu pada tahun 1267 Masehi. Karena letaknya yang strategis yaitu di sekitar pesisir pantai, membuat wilayah ini terkenal akan perdagangannya. Kerajaan Samudra Pasai meraih masa kejayaan pada pemerintahan Sultan Malik Tahir yang mana Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional serta memiliki pelabuhan yang sangat sibuk. Keruntuhan Samudra Pasai memiliki 2 faktor yaitu internal yaitu perebutan kekuasaan antar keluarga serta faktor eksternal yaitu pemberontakan serta Portugis yang menyerang pada tahun 1521 Masehi. Akan tetapi Kerajaan Aceh mengambil wilayah Samudra Pasai pada tahun 1524 Masehi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.